Pada bagian pokok pembacaan kita, Mazmur 24 ayat 1 sampai 10, diberi tema Tuhan Raja Kemuliaan. Tuhan Raja. Dalam seluruh sejarah umat Israel penuh dengan kesaksian akan keperkasaan Tuhan dalam mengalahkan musuh-musuh umatnya, baik pada periode kisah keluaran saat Allah dengan keperkasaannya menaklukkan tanah Kanaan maupun ketika bangsa Israel dijajah oleh berbagai bangsa di sekitar wilayah mereka. Tuhan membuktikan bahwa Allah adalah Raja mereka, bahkan lebih daripada itu. Tuhan adalah Raja atas seluruh bumi dan isinya, karena Dialah pencipta dan pemilik alam semesta ini. Ada dua peristiwa yang memperlihatkan bahwa Tuhan adalah Raja atas Israel. Yang pertama, peristiwa di saat Allah dengan kuasanya membuat Israel menyeberangi laut Kidron, Keluaran 14, dan di sini puji-pujian dikumandangkan di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 18, dan Tuhan dimuliakan sebagai Raja pemenang yang memerintah selama lamanya pada ayat 18. Namun saat itu umat Israel belum tinggal di tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan peristiwa kedua di mana saat bangsa Israel telah menikmati kemerdekaan secara penuh di bawah pimpinan Raja Daud. Bagi Raja Daud, Tuhan adalah sumber kemenangannya. Dengan memindahkan takhta perjanjian yang melambangkan kata Allah ke ibu kota Israel, Daud menyatakan bahwa Tuhanlah Raja Israel. Dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Prosesi melewati pintu gerbang kota suci inilah yang kemudian hari dirayakan dengan mengumandangkan Mazmur pasal 24 ini. Jadi Mazmur 24 ayat 1 sampai 10 adalah sebuah mazmur yang memuji Tuhan atas kepemilikan dan kebesaran Tuhan. Jadi mazmur ini mengajarkan kita tentang 3 hal, yaitu yang pertama, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada bagian ini Daud hendak menegaskan bahwa Tuhan itu pencipta, pemelihara, penguasa, serta pemilik dunia serta segala isinya, termasuk di dalamnya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dan kita dipercaya sebagai pengelola, penata layar yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Dan di sini Bapak Ibu pada bagian ayat 1 sampai 2 kita mendapati kata mendasarkan dan juga menegakkan. Jadi kedua kata ini hendak menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan Sang Pencipta. Dari sini kita bersama dapat melihat ada hubungan yang khusus antara Tuhan dan dunia yang kita tempati saat ini, dan juga hal ini kita pelajari dari Alkitab yang adalah firman Tuhan bahwa Dialah Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang sejati, yang sungguh-sungguh berbeda dari hal-hal lain. Dan itu lewat bagian ini Daud mengakui otoritas Tuhan. Dan pada bagian kedua yang dapat kita pelajari, yaitu Bapak Ibu, syarat untuk naik ke gunung Tuhan pada bagian ayat 3 sampai 6. Di sini Daud secara detail menguraikan apa saja yang harus dimiliki seseorang sebagai kriteria untuk berjumpa dengan Tuhan Allah di gunungnya yang kudus. Hal ini diungkapkan dalam bagian ayatnya yang kedua. Bentuk pertanyaan
dalam dua bentuk pertanyaan, siapakah yang boleh atau layak naik ke gunung Tuhan? Dua pertanyaan ini. Siapakah yang boleh atau layak naik ke gunung Tuhan? Dan kedua, siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus? Kriteria ini jelas ada di dalam bagian ayatnya yang keempat, yaitu yang bersih tangannya, yang murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Jadi kriteria orang-orang yang memenuhi dapat naik ke gunung Tuhan dan dapat berdiri di tempat kudusnya, yaitu orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang dapat berjumpa dengan Tuhan atau melihat Tuhan. Dijelaskan pada bagian ayatnya yang keempat. Di sini jelas bahwa orang yang dapat naik ke gunung Tuhan dan dapat berdiri di tempat yang kudus, yaitu orang yang bersih tangannya. Ini mengacu kepada perbuatan manusia yang murni hatinya sehingga dapat berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang murni hatinya, hati merupakan bagian pusat dari pikiran manusia. Jadi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, berarti dengan motivasi yang benar, dengan hati yang tulus, dan juga hidup yang benar, yaitu hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu kriteria-kriteria orang yang dapat naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempat kudusnya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah, menyembah Allah, melayani Allah, dan juga menerima berkat dari Allah karena kita mencari Allah dengan benar. Dan kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni, dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang dituntut dari kita, supaya kita dapat menyembah Allah yang naik ke gunung Tuhan. Dan bagian yang ketiga dari bagian yang dapat kita pelajari di saat ini, itu pada bagian ayat 7 sampai 10, Tuhan adalah Raja kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Dengan kita menyambut kedatangan Raja Kemuliaan, kita dapat memahami keselamatan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah umat Tuhan yang sejati dan pada akhirnya diperkenan untuk menyambut Sang Raja Kemuliaan itu. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menjalani hidup tetap setia, terus setia, menantikan hari kedatangan Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan, Bapak Ibu? Yang kita nantikan Tuhan Yesus Kristus itulah. Sebenarnya Raja Kemuliaan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang kedatangannya terus kita menantikan. Mari kita tetap setia menantikan kedatangan hari kedatangan Raja Kemuliaan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman. Iya. Ah, nanti minta nanya mama.
Apa?